Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Ibu berharap hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa dicukupkan. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran ke-1. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingin bertanya, adakah di sini kalian yang pernah membantu ibu kalian untuk memasak di rumah? Oh, bagus kalau sering membantu. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci, kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air, sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Di sini perhatikan ada gambar matahari dan bumi. Apakah kalian tahu berapa jarak matahari ke bumi? Jarak matahari ke bumi yaitu sekitar 152.100.000 kilometer. Akan tetapi panas dari matahari akan berpindah atau merambat ke bumi sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Selanjutnya, panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Cara perpindahan panas ada 3. Ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contohnya, wajan atau panci yang ditaruh di atas kompor dan dinyalakan api, maka akan terjadi konduksi. Selanjutnya, konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Misalnya atau contohnya, air yang di dalam panci ketika dipanaskan awalnya dingin menjadi panas atau mendidih, itu disebut konveksi. Yang terakhir adalah radiasi. Radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Contohnya di sini adalah sinar matahari. Ketika matahari atau sinar matahari menyinari bumi, tidak menggunakan zat perantara. Perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantara. Di sini ada contohnya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Boleh dicoba di rumah ya. Apabila kalian sedang bermain, ada 3 orang, boleh kalian estafet buku, memindahkan buku secara perlahan ke teman kalian. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai atau orang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Ketika kamu dan teman-temanmu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku itu saja. Sedangkan kamu dan temanmu sebagai perantara tetap di tempat atau tetap dalam keadaan diam. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan ya. Semoga kalian mengerti. Terima kasih dan sampai jumpa kembali dengan Bu Oli. Jangan lupa, ingat pagi-pagi kalian harus mengisi absen di Classroom. Yang kedua, jawab pertanyaan yang berada di Classroom. Yang ketiga, tonton video pembelajaran hari ini. Dan yang keempat, tunggu kuis dari Ibu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.